Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5585 hal-hal besar akan segera terjadi. Setelah kultivator zaman kuno pergi, Jie Tian menemukan master dari Istana Suci Tujuh Alam. Dia akan memberitahu para master dari Istana Suci Tujuh Alam tentang pertemuannya dengan Xinghai kuno dan kultivator zaman kuno. Namun, dia punya satu berita yang tidak dia katakan, dan itu adalah Chu Feng. Dia hampir menceritakan seluruh proses, tapi dia tidak menyebutkan tentang Chu Feng. Dia tidak ingin membiarkan tuan dari Istana Suci Tujuh Alam tahu bahwa dia telah jatuh ke tangan Chu Feng. Banyak karakter dari zaman kuno yang bertahan. Tapi tingkat kultivator zaman kuno harus ditanggapi dengan serius. Tian Er, tunjukkan padaku dua lukisan yang dia tinggalkan untukmu. Tuan dari Istana Suci Tujuh Alam mengulurkan tangannya. Kakek, inilah yang ditinggalkan kultivator zaman kuno untukku. Jie Tian juga buru-buru menyerahkan dua gulungan itu kepada penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Desir. Tuan dari Istana Suci Tujuh Alam mengambil gulungan itu dan pertama-tama mengatur formasi pertahanan. Formasi pertahanan sangat kecil, hanya menghalangi dia di dalamnya, meninggalkan Jie Tian di luar. Karena formasi defensif ini bukan untuk mempertahankan bagian luar, melainkan untuk mempertahankan bagian dalam. Dia takut ada jebakan di kedua gulungan itu, jadi saat mengamati, dia menggunakan formasi pertahanan ini untuk menyegelnya dan formasi di dalamnya. Hindari kecelakaan dan sakiti Jie Tian. Dalam formasi pertahanan, master dari Istana Suci Tujuh Alam mulai menggunakan sarana untuk mengamati dengan cermat. Dan saat pengamatan semakin dalam, kehati-hatian di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Meskipun Taiko Xinghai dan rombongannya tidak mendapatkan apa-apa, bertemu dengan seorang kultivator zaman kuno juga bisa menjadi kesempatan yang menentukan bagimu. Master dari Istana Suci Tujuh Alam melemparkan kembali dua gulungan itu ke Jie Tian. Kakek, bisakah aku berlatih? Jie Tian bertanya. Ya. Master dari Istana Suci Tujuh Alam mengangguk. Mendengar ini, Jie Tian juga senang. Sebenarnya, dia telah mengamatinya sebelumnya, dan menurut pengamatannya, kedua gulungan itu tidak dalam bahaya. Terutama gambaran itu, yang memungkinkan dia untuk menguasai gambaran darah raja yang lebih kuat, dan formasi di dalamnya sangat membantunya. Tapi dia sangat mempercayai kakeknya, dan setelah kakeknya memastikannya, dia menjadi lebih nyaman. Xianhai Yuer, apa keahlianmu? Tiba-tiba, master dari Istana Suci Tujuh Alam bertanya, dan sambil berbicara, dia melihat ke arah tablet batu masuk Xinghai kuno. Meskipun Xinghai kuno telah hilang, tablet batu pintu masuk masih ada. Seolah-olah dia bermaksud mengumumkan kepada dunia bahwa Xianhai Yuer adalah orang yang akhirnya berhasil menantang primordial Xinghai. Pada saat ini, wajah Jie Tian membeku. Dia tidak mau menjawab pertanyaan ini, tetapi dia tetap membuka mulutnya. Di antara junior di dunia seni bela diri, dia yang terkuat. Aku memang tidak sebaik dia sekarang, kata Jie Tian. Ketika Jie Tian berkata, tidak sebagus dia, master dari Istana Suci Tujuh Alam cukup terkejut, dan langsung bertanya, kamu belum pernah bertarung melawan Xianhai Xiaoyu, bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa dia yang terkuat? Dia pasti di atas kakaknya. Tapi kakek, jangan khawatir, beri aku waktu, dan aku akan mengungguli dia. Saat Jie Tian mengatakan ini, dia sangat percaya diri. Melihat Jie Tian seperti ini, master dari Istana Suci Tujuh Alam tidak ragu, tetapi malah mengangguk sambil tersenyum, Tian Er bisa mengungguli dia. Setelah mengungkapkan kepercayaannya, master dari Istana Suci Tujuh Alam bertanya lagi, lalu Tian Er, di mana kamu ingin berlatih selanjutnya? Kakek, aku ingin kembali ke Tanah Suci di Menshan untuk berlatih.
Kultivasi saya tidak buruk, tetapi fondasi saya tidak kokoh, yang membuat kekuatan tempur saya lebih lemah daripada Xianhai Yuer. Saya ingin memperkuat fondasi saya, kata Jie Tian. Oke, lalu kembali. Master dari Istana Suci Tujuh Alam setuju. Kakek. Tapi tiba-tiba, Jie Tian berbicara lagi, tapi berhenti berbicara. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Master Istana dari Istana Suci Tujuh Alam. Jie Tian ragu-ragu. Tapi tidak apa-apa untuk mengatakan, apa yang tidak bisa dikatakan dengan kakek, kata Istana Suci Tujuh Alam. Melihat ini, Jie Tian berkata, kultivator zaman kuno mengatakan bahwa darah saya sendiri tidak lemah. Jika saya tidak mengolah darah raja, tetapi fokus pada mengolah darah saya sendiri, itu akan lebih baik. Jie Tian sedikit takut, ketika dia mengatakan ini, dia selalu menundukkan kepalanya dan berkata, tidak berani menatap langsung ke Master dari Istana Suci Tujuh Alam. Ah! Master Istana dari Istana Suci Tujuh Alam pertama-tama tersenyum, lalu berkata, garis keturunan raja, garis keturunan terkuat dari spiritualis dunia, tidak diragukan lagi. Tian darahmu sendiri secara alami tidak lemah. Jika kamu ingin mengolah darahmu sendiri, memang lebih mudah bagimu untuk mengolahnya, tetapi ketinggian pamungkasmu akan terbatas. Mengolah darah raja mungkin sulit pada awalnya, tetapi jika kamu bisa menguasainya secara menyeluruh, prestasimu di masa depan pasti akan jauh melebihi darahmu sendiri. Tian meskipun kultivator zaman kuno adalah sosok hebat di zaman kuno, kognisinya belum tentu benar. Yah, Tian juga merasa apa yang dikatakan kakek itu benar, jadi Tian memilih untuk terus mengolah darah raja, kata Jie Tian. Mendengar ini, senyum di wajah Master Istana dari Istana Suci Tujuh Alam jelas lebih cerah dan lebih emosional. Dia tersenyum dan menepuk Jie Tian, ini cucuku yang baik. Segera, para master dari Istana Suci Tujuh Alam mengarahkan pandangan mereka pada orang-orang di kejauhan yang masih berdiskusi tentang hilangnya Xinghai kuno. Hilangnya lautan bintang kuno merupakan peristiwa besar bagi mereka. Di masa depan, ketika masalah ini menyebar, pasti akan mengkhawatirkan seluruh dunia seni bela diri yang luas, tetapi sangat sedikit orang yang mengetahui kebenarannya. Mungkin sudah waktunya. Saat berbicara, Master Istana Suci Tujuh Alam mengeluarkan sebuah token. Token itu mengandung kekuatan formasi yang sangat kuat, tetapi token itu kosong. Kakek, apa yang ingin kamu umumkan? Melihat token itu, Jie Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama persidanganmu di Laut Bintang Primordial, beberapa hal juga terjadi. Beberapa pengingat diberikan di zaman para dewa, dan aku harus menanggapinya. Sementara Tuan Istana Suci Tujuh Alam berbicara, dia mulai menulis di token. Jie Tian berdiri di sampingnya, melihat konten yang ditinggalkan oleh Master dari Istana Suci Tujuh Alam, semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Dan dia tahu bahwa segera isi di atas akan menyebar ke seluruh dunia seni bela diri yang luas. Dan kejadian ini pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan menimbulkan sensasi di dunia persilatan yang luas. Karena Tujuh Alam Rumah Suci, terakhir kali mereka melakukan hal serupa, itu 100.000 tahun yang lalu. Saat ini, Xiao Yuer sedang berdiri di kapal perang yang sangat indah. Di kapal perang, ada 24 anggota klan Xianhai Yu yang mengenakan baju besi, dan ada 2 token yang tergantung di pinggang mereka. Yang satu mengatakan Xianhai, dan yang lainnya mengatakan Dian Wei. 24 penjaga istana ini adalah eksistensi yang relatif kuat di klan ikan Xianhai. Dia juga orang yang selalu bertanggung jawab untuk menjaga Xiao Yuer secara pribadi. Baru saja, Xiao Yuer memberitahu 24 penjaga istana tentang pengalamannya di Laut Bintang Primordial. Tanpa diduga, ada seorang jenius seperti Jie Tian di Istana Suci Tujuh Alam, dan aku belum pernah mendengarnya sebelumnya.
Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat, dia atau Ling Xiao, kata seseorang. Terserah, toh dia bukan tandingan nona kita. Dibandingkan dengan anak bernama Jetian ini, kultivator zaman kuno adalah ancamannya. Hilangnya Xinghai kuno terkait dengannya. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Bahkan keberadaan zaman kuno sudah mulai terbangun. Zaman dewa benar-benar tidak damai. Mengetahui apa yang terjadi, bahkan 24 penjaga istana yang berpengetahuan luas banyak berbicara, tetapi kebanyakan dari mereka menyatakan keprihatinan. Keberadaan tokoh seperti kultivator zaman kuno merupakan ancaman bagi kekuatan apapun. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Yuer santai. Oke, di bintang laut primordial, begitulah situasinya. Tolong kembali dan beritahu ayahku tentang ini, kata Xiao Yuer. Yang mulia Yuer, apa maksudmu? Seorang wanita di antara 24 penjaga istana adalah yang pertama mendengar ada yang tidak beres. Sedangkan aku tidak akan kembali sekarang, dan kamu tidak ingin mengikutiku. Setelah mengatakan itu, secari kertas jimat muncul di tangan Xiao Yuer. Melihat ini, 20 penjaga istana menembak pada saat yang sama, melepaskan paksaan untuk menahan Xianhai Yuer, dan pada saat yang sama menyegelnya di dalam. Kekuatan mereka yang kuat membuat Xiao Yuer tidak bisa berbicara. Tapi transmisi suara Xiao Yuer dalam kegelapan tertangkap telinga mereka. Hei, jimat ini tidak perlu dihancurkan, aku bisa memindahkannya dengan pikiranku. Jangan khawatirkan aku akan segera kembali. Setelah transmisi bergema, jimat kertas itu segera hancur, dan kekuatan yang kuat menutupi Xiao Yuer itu di saat berikutnya, sebelum menghilang lagi. Tapi yang hilang bersama bukan hanya kekuatan yang diubah dari kertas jimat, tapi juga Xiao Yuer itu. Sayang sekali. Melihat pemandangan ini, wajah ke-20 penjaga istana semuanya pucat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.